Baik, selamat pagi semua. Di sini saya akan membahas tentang replikasi dua arah, yaitu master to master. Sama seperti sebelumnya, seperti yang saya jelaskan, yaitu master to slave. Kelebihan master to master ini adalah tiap server dapat melakukan update, delete, dan read data. Berbeda dengan master to slave yang hanya bisa di-create pada master server dan slave server hanya bisa melihat saja. Nah, baik, mari kita langsung menuju ke prakteknya. Baik, sekarang kita akan melakukan yang namanya slave replikasi dua arah. Itu master to master itu. Nah, di sini saya juga sudah menyematkan IP-nya. Nah, di sini supaya lebih mudah. Master 1 dan master 2. Master 1 itu adalah lokal komputer dan master 2 adalah yang ada di VirtualBox ini, yaitu Windows 7. Nah, pertama-tama pastikan untuk mematikan Windows Firewall-nya. Ya, seperti replikasi satu arah. Nah, Windows Firewall di Change Notification Setting. Pastikan ini sudah mati. Setelah itu kita ke bagian setting di XMPP-nya. Nah, ini kalian bisa langsung ke file, ke disk PC, ke XM, ke MySQL, bin, lalu cari my.ini secara manual, atau kalian langsung di bagian config dan my.ini. Nah, langsung lebih simpel ya. Lalu kalian jangan lupa untuk menambahkan 4 baris data ini. Yang pertama adalah log strip bin sama dengan MySQL strip bin. Yang kedua server strip ID sama dengan 1, dan InnoDB flash log at rx commit sama dengan 1, dan sinch bin lognya sama dengan 1. Jika kalian sudah menambahkan 4 baris data ini, kalian jangan lupa untuk save. Lalu kita kembali. Nah, kita kembali, lalu kita buka CMD-nya. Kita buka command prompt. Hal yang pertama kita lakukan pastinya melakukan cd ke XMPP, lalu kita ke MySQL, kita ke bin. Nah, sesudah kita di bin, kita lakukan MySQL strip view root. Namun jika kalian mengalami kegagalan di sini dan seperti access denied seperti itu, dan jika kalian memiliki password di database kalian, di MySQL kalian cukup menambahkan strip p, yaitu kalian menambahkan password seperti itu. Namun di sini saya tidak menggunakan password untuk MySQL, jadi saya akan menggunakan MySQL strip view root. Nah, kita sudah terkoneksi dengan database kita di MariaDB MySQL. Nah, selanjutnya kita show databases dulu. Nah, di sini sudah ada database yang ada di bagian folder MySQL. Nah, apa sih fungsi dari replikasi dua arah ini? Nah, tentunya replikasi dua arah ini pastinya lebih memudahkan kita ketika kita bekerja dengan tim ataupun kita mengganti-ganti device. Seperti itu. Karena di replikasi dua arah ini kita bisa membuat file di master 1 dan terintegrasi otomatis di master 2. Nah, tidak seperti replikasi satu arah yang hanya bisa menambahkan file dari master, lalu di slave hanya bisa melihat saja. Seperti itu. Nah, namun di sini untuk database itu sendiri kita harus menggunakan yang namanya MySQL. Jadi stepnya agak sedikit berbeda. Ya, maka di sini kita use nama databasenya adalah MySQL. Nah, setelah itu
Setelah kita sudah melakukan use MySQL, kita buat user. Kita create user dengan nama, kita buatnya master 1 aja biar gampang untuk nginget. Lalu di sini add dan tanda persen. Lalu identified. Pastikan tidak salah ketik. Identified by. Nah, di sini passwordnya kalian bebas menggunakan berapa saja, namun saya akan menggunakan 123 untuk contoh kali ini supaya lebih gampang dan tidak panjang. Oke, query-nya sudah berhasil kita buat. Nah, sebelum itu kita harus flush tabel dulu. Flush tabel with read log. Nah, apa sih guna dari flush tabel with read log ini? Nah, ini membuat tabel yang nantinya ada di bawah ini terkunci. Jadi, ketika kalian melakukan flush privilege, tabel ini akan berubah-ubah seperti case saya sebelumnya di replikasi satu arah. Kalian bisa tonton videonya. Di situ saya jelaskan penyebab error replikasi satu arah saya yang pertama. Seperti itu. Nah, makanya kita di sini antisipasi dengan read log. Namun nanti kita akan unlock jika diperlukan. Jika terjadi update di salah satu master seperti itu. Kita lakukan read log dulu. Nah, di sini can change file to this. Nah, bad file descriptor. Nah, di sini terjadi error. Namun kita hanya perlu mengetikkan ulang seperti itu tadi, seperti yang di atas. Flush table with read log error, kita ketik saja ulang di bawah flush table with read log seperti itu. Oke, lalu kita show master statusnya dulu seperti biasa. Nah, di sini kita sudah mendapatkan file yaitu MySQL strip bin .0000006 dengan position 888. Pastikan ini kalian ingat. Kalian boleh catat di sini seperti yang saya lakukan. Ini saya mencatat MySQL bin dengan positionnya adalah 888. Nah, seperti itu. Setelah sudah, lalu kita akan beralih ke VirtualBox-nya. Nah, di VirtualBox ini sama seperti yang kita lakukan pada master 1, di mana kita harus mematikan firewall-nya terlebih dahulu. Yaitu Windows Defender, firewall. Nah, Windows Firewall. Nah, di sini sudah mati, namun jangan lupa untuk dimatikan. Itu kita turn off semua. Setelah itu kita ke file config MySQL, dan di sini masih sama seperti replikasi satu arah yang hanya menggunakan server strip ID sama dengan random. Yang penting tidak sama dengan ID dari server master satunya. Seperti itu. Lalu setelah itu jangan lupa kalian save. Kita buka command prompt. Nah, di sini sama kita masuk ke directory XMPP-nya dulu. Yaitu cd /xmpp/mysql/bin. Lalu kita MySQL strip use strip root karena saya tidak menggunakan password. Nah, di sini kita sudah terkoneksi dan sudah masuk. Baik, di sini kita langsung melakukan start slave. Nah,
sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita buat create user yang kita beri nama Agus, lalu add dan tanda persen untuk memberikan izin, identified by, ini untuk passwordnya kita beri 456. Nah, usernya sudah dibuat. Selanjutnya kita memerlukan pemberian akses penuh kepada user yang kita buat ini. Nah, lalu kita buat grant replication slave on bintang to nama username kita buat tadi yaitu Agus, identified by, nah passwordnya itu 456 sama seperti sebelumnya. Dan di sini nah sudah berhasil untuk pemberian aksesnya. Nah, selanjutnya kita melakukan flush table with read log. Setelah itu kita show master status. Nah, di sini sudah ada, dan ini juga perlu diingat untuk melakukan master to slave ya, untuk di samping. Mari kita ingat saja, tidak perlu dicatat. Kalian yang mungkin jika ingin dicatat boleh dicatat. Lalu kita di sini jangan lupa untuk unlock tabel. Nah, unlock tabelnya sudah. Jika sudah, kita berlanjut ke yang di bagian master host sebelumnya, itu local PC. Nah, di sini kita lakukan change master to master host sama dengan, nah di sini kita gunakan IP yang di bagian sini. Nah, jadi kita coba cari IP config. Nah, di sini IP-nya ada 10.0.2.15. Jadi kita ganti 10.0.2.15, master user sama dengan, nah tadi kita pakai Agus. Lalu kita ke master underscore password, itu sama juga Agus. Nah, lalu kita masukkan master underscore log filenya, log underscore file sama dengan yang kita barusan dapat, yaitu MySQL bin, yaitu MySQL strip bin titik 000016. Lalu selanjutnya kita tambahkan master log post, yaitu position sama dengan 672. Oke, udah, lalu kita enter. Nah, di sini query-nya sudah berjalan. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan start slave. Nah, kita start slave. Nah, setelah sudah selesai, kita show slave, show master status G. Nah, di sini sudah ke MySQL, masih yang di 16 dan position 385. Lalu kita tampilkan show slave status G. Nah, di sini statusnya connecting to master karena untuk jaringannya sendiri tidak berhasil. Seperti ini, tidak berhasil. Nah,
ketika nantinya sudah berhasil, maka di sini akan tertulis waiting for backup log. Namun kita lanjutkan saja untuk step berikutnya, yaitu membuat database. Nah, di sini sama seperti master to slave yang bisa menampilkan database di kedua master. Nah, namun bedanya jika di master to slave hanya bisa dari master dan hanya tampil di slave. Nah, jika yang dengan replikasi dua arah, jadi master dan slave sama-sama bisa menginputkan database. Seperti itu. Nah, perbedaannya. Nah, maka nanti di sini kita bisa membuat create database-nya, yaitu kita coba create db toko. Mungkin kita langsung saja show databases karena kita hanya menggunakan database yang sudah kita buat sebelumnya di replikasi satu arah. Nah, di sini kita gunakan siswa, use siswa. Nah, udah terganti ke siswa, dan di sini juga kita melakukan show databases. Nah, di sini juga ada siswa, jadi kita use siswa. Nah, itu kita show table. Tables. Nah, di sini ada data dan nilai. Dan di sini juga kita show tables. Nah, di sini ada data karena nilainya kita buat di slave pada replikasi satu arah. Tabel nilai kita buat di bagian slave. Nah, jika di replikasi dua arah, maka tabel nilai ini akan tampil juga di master. Nah, di sini. Jika nanti koneksinya sudah berhasil. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dan praktek dari saya. Semoga membantu. Sekian dan terima kasih.